Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review satu brand Chi-Fi yang jarang kita review, yaitu TRN. Tapi gua penasaran banget nih sama TRN ini. TRN VX7. Kenapa? 7 itu ada 7 driver Music Lover. Satu dynamic driver yang ukurannya 10 mm, itu gede banget untuk ukuran IM, dan 6 balance armatur. Nah, kira-kira kayak gimana? Kita unboxing saja langsung. Nah, Music Lover, kita langsung unboxing saja TRN VX7. Ada tulisannya 7 driver hybrid audiophile graded earphone. Wah, ini bakalan menarik nih. Ya, TRN Audio tulisannya di sini. Ya, speknya di sini ada jack 3,5 mm, ada tulisannya. Kemudian transducer type hybrid in-ear monitor, maksudnya drivernya hybrid. Tadi kita udah bahas 6 BA, ya, jadi 6 balance armatur dan 1 dynamic driver. Yang dynamic drivernya ukurannya 10 mm Music Lover. Itu gede banget. Konektornya tipenya 0,75 mm, 2 pin pasti, berarti bisa pakai yang KZ. Sensitivity-nya 107 dB. Frekuensi responnya di 7 Hz sampai 40.000 Hz. Impedance-nya 22 ohm. Beratnya 28 gram. Panjang kabelnya 1,25 meter. Ya, itu aja sih kayaknya informasinya. Warnanya ada dark green, ada night black, bukan midnight tapi night black, sama ada vibrant blue. Ada 3 macam. Yang punya gue ini adalah dark green. Ya. Ada mic sama ada non mic, cuman yang masuk biasanya sih yang mic semua. Jarang-jarang yang masuk Indonesia itu yang non mic. Oh ya, harganya macam-macam sih. Untuk yang beberapa toko yang officialnya TRN itu kayaknya sih di harga 600 ribuan, mungkin 610, tapi ada juga yang jual sampai 700 ribu, bahkan ada yang jual sampai hampir 1 juta gitu. Tapi kayaknya sih yang resmi sekitar 600-an, mungkin di bawah 700 lah, seperti itu harganya. Oke, kita langsung aja unboxing ya, kita lihat isinya apa. Ini gue penasaran banget soalnya 7 driver ya, 6 BA, kemudian 1 DD, dan DD-nya itu ukurannya drivernya gede lagi, 10 mm, itu termasuk gede. Kita coba buka saja apa aja isinya. Ini presentasi boxnya sih standar banget ya, sama kayak KZ, KB Ear yang kayak gitu-gitu. TRN ini memang termasuk Chi-Fi, cuman memang agak jarang dibahas. Mungkin dia agak kalah populer dibanding KZ sama QKZ, apalagi sama KB Ear gitu. Jadi ini agak nggak sepopuler itu, tapi termasuk yang Chi-Fi yang lumayan bagus. Wow, oke, ini gue suka warnanya. Udah pasti ya, Music Lover bisa lihat ya. Cakep banget hijaunya ya. Ini dark green. Wait, dark green bener gak sih? Ya, dark green. Warnanya sih oke. Ya, jadi kayak doff gitu, bukan yang metallic tapi doff gitu. Gue keinget KZ ZS 10 Pro gue yang blue, Royal Blue, itu keren banget juga. Oke, kita buka aja. Ini unitnya. Lumayan gede ya, ada teksturnya, nanti kita bahas. Ups, hati-hati pohon. Oke, TRN ada QC pass-nya, terus ada warranty card selalu ya, dan ada manual papernya. Oke, ini bahasa China, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris, biasanya dua bahasa gitu ya. Oke, kita lihat tipsnya dapat. Oke, yang ini tipikal tips-tips Chi-Fi ya, yang tengahnya merah. Dapatnya 2 pasang yang cadangannya, terus yang udah dipasang ke unitnya ini yang M. Ini ada L sama S, jadi total 3 pasang, bukan 4 ya, tapi memang cuma 3. Oke, kita lihat kabelnya seperti apa. Oke, kabelnya sih lumayan, cuman
buat gua sih kayaknya kabelnya nggak terlalu spesial ya, karena ini kabel-kabel tipikal TRN yang low end sama mirip-mirip kabel braidednya KZ juga, jadi nggak terlalu istimewa sebenarnya sih kalau gue lihat ya. Ya ini straight down TRN-nya 4 pole. Berarti ada mic, ada logo TRN di sini yang lurus straight, bukan straight down sih tapi straight maksudnya. Kabelnya kabel braided, nggak terlalu tebal sih, biasa aja. Splitternya ini kayaknya bukan logam sih ini kayaknya plastik, tapi kalau yang di jacknya enggak, ini juga plastik sih, bukan logam gue rasa. Oke, over ear bentuknya ada sleeve di sini supaya nggak sakit, soalnya ini braidednya memang agak kasar sih, tapi rapih gitu. Tapi kalau kena ke kuping juga mungkin agak sakit gitu, jadi makanya ada sleeve-nya. Oke, ininya tipe C. Jadi kalau yang KZ ini kayak tipe C dan transparan, bisa kelihatan semuanya di dalam. Ini unik sih. Ini jarang yang kayak gini. Bisa music lover lihat. Ya, transparan. Ya. Jadi pinnya kelihatan banget. Ngomong-ngomong, ini pinnya yang 075, jadi benar-benar mirip sama kayak KZ. Dan ini tipe C. Jadi kalau tipe C itu mirip kalau KZ kayak ZSN Pro, ZSN Pro X, kemudian ZS10 Pro. Nah itu semua sama tuh. Oke, nah kita ke atas ke unitnya. Ini gue nggak tahu ya, ini bahannya yang pasti sih bukan plastik kayaknya, masih kayak logam, cuman karena soalnya agak dingin. Tapi logamnya mungkin aluminium gitu ya. Ini ada tulisan di sini, ada VX DX apa nih, 1BA X6. Oh, maksudnya tipe VX, DD-nya 1, X1 berarti 1 kali, sama BA-nya X6 berarti ada 6. Nah ini kayaknya gue nggak tahu, ini kayaknya persisi ya. Jadi 7 persisi berarti banyak banget. Berarti kalau 7 persisi berarti 14 dong driver yang total. Wow. Ini ada markingnya di sini. L, R. Ada teman gue tuh yang ngomong kalau misalnya IM yang bagus katanya kalau markingnya jelas L, R-nya kelihatan banget. Lucu juga sih konsepnya, dia yang bagus kalau ada kelihatan RL-nya gitu. Nah, tapi ini desainnya oke. Ini unik, nggak banyak yang kayak gini desainnya. Jadi ada kayak apa, music lover bisa lihat di sini. Kayak apa sih, kayak sayap-sayap gitu lah ya. Agak bulky sih kelihatannya, tapi nggak sebalky kayak IM-IM yang driver banyak gitu ya. Ini untuk driver kalau memang isinya masing-masing 7 itu, ini termasuk kecil. Ya, biasanya kalau yang kayak 5 driver, 6 driver, 7 driver apalagi biasanya gede, bulky banget. Nah ini bulky tapi nggak gitu bulky deh. Ini masih aman lah. Oke, terus kita coba lihat langsung ininya. Nozzle-nya bukan dari logam kayaknya ini. Ya, nozzle-nya nozzle plastik, terus ada grillnya di sini, rapih banget. Ya, tipikal nozzle yang gede. Oke, desainnya unik dan refreshing banget. Nggak banyak yang model-model Chi-Fi yang kayak gini. Ini unik sih. Gue kasih poin cukup tinggi, mungkin kasih poin 8 untuk desainnya. Cuman build quality-nya sih untuk kabelnya sih gue rasa biasa aja sih ya, nggak terlalu istimewa banget. Tapi ya kena braided ya lumayan lah gitu ya. Tapi kena shell-nya ini bagus, gue kasih poin cukup tinggi lah untuk desainnya, dia 8 gitu. Ya aksesorisnya juga nggak banyak sih. Oke, abis ini gue mau coba fittingnya dan gue kasih first impression dari TRN VX 7 ini. Oke, tungguin ya. Nah, music lover, sekarang kita akan bahas fittingnya, pengalaman fittingnya yang gue tadi cobain.
kemudian first impressionnya. Nah, untuk fittingnya ini termasuk aman, safety. Jadi tidak ada yang aneh-aneh, walaupun bentuknya mungkin agak sedikit bulky, tapi masih oke lah di kuping gua. Cukup snug, cukup seal, isolationnya cukup bagus. Jadi gua nggak ada komplain dengan fittingnya, ya. Cukup nyaman dan ternyata ini cukup ringan pas gua kepake juga di kuping. Biasanya beberapa yang drivernya banyak itu kerasa berat, ini nggak ternyata. Cukup ringan. Nah, sound signaturnya nih, ini yang pasti first impression ya, jadi nggak terlalu lengkap gue akan bahas, tapi mungkin cukup bisa ngegambarin buat music lover yang pengen tahu bunyinya seperti apa. Nah, yang pasti gue dari awal bilang gue suka, ya, bassnya bukan bass yang bumi. Di kuping gue ini cenderung tight, dan gue tipikal orang yang memang nggak terlalu suka bass gede, jadi gue bukan bass head. Nah, ini cocok banget buat gue bassnya, termasuk yang tight. Midnya nggak terlalu mundur seperti umumnya Chi-Fi biasanya kan V-shape. Nah, ini nggak terlalu, mungkin U-shape, jadi nggak terlalu mundur tapi juga nggak maju banget. Yang pasti cukup clear, cukup jernih, dan agak di depan posisinya, terutama untuk kalau vokal-vokal. Nah, untuk treble-nya cukup extend nih treble-nya, jadi cukup cering tapi nggak sampai pedes banget. Ya, buat gue minimal, gue cocok banget. Ini surprisingly teknisnya juga secara umum gue nggak sampai detail banget ya, termasuk bagus. Clarity, detail oke. Soundstage gue nggak sempat dengerin detail banget ya, nggak sempat dengerin sampai analytical banget, tapi sepintas gue lihat soundstage-nya masih oke, ya, masih bagus, pinpoint-nya, positioning-nya semua oke, bagus gitu. Secara umum ya, ini first impression doang. Anyway, dari yang gue dengar sebentar aja, ini gue suka banget dan gue bisa rekomendasi IM ini. Ya, harganya sekitar 600 ribuan, 7 driver, dan memang oke lah suaranya. Mungkin yang jadi pertimbangan sih masalah kabelnya doang sih, itu doang sih. Tapi overall dari bunyi, dari desainnya, ya, kenyamanan, fitting, gue nggak ada problem. Ya, jadi kayaknya mungkin bisa dicoba. Tapi anyway, harusnya coba sendiri, harus audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!